Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semua, beserta saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara, juga anak-anakku semua. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Berusahalah untuk tetap berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga, agar hidup kita ke depannya lebih baik lagi. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Bisa dilihat dari channel Bunda Rahma. Mudah-mudahan banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya, juga lagu-lagu religi dan lagu-lagu motivasi. Semoga syairnya bisa menginspirasi kita semua agar bisa hidup lebih baik lagi. Oke? 7 hal yang tidak disadari yang membuat orang jadi mudah untuk tidak bersyukur kepada Allah. Jadi sini kita berusaha 7 hal yang tidak disadari yang membuat kita jadi kurang bersyukur. Yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Ini banyak sekali kita melihat fenomenanya di sekitar kita, dan mungkin kita sendiri termasuk salah satunya. Orang yang kurang bersyukur adalah orang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain. Selagi pola pikir kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, selalu melihat orang lain lebih dari kita, kita merasa diri kita ini begitu banyak kekurangan, begitu banyak kelemahan, dan merasa kita tak berdaya, jadi lemah. Akhirnya kita kurang bersyukur kepada nikmat Allah, padahal begitu banyak nikmat Allah yang kita dustakan. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita tak pandai bersyukur dan tak pandai berterima kasih, tak usah aneh dalam kehidupan ini. Sedikit sekali kita merasakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Kita menjadi begitu lemah. Jadi berusaha kita untuk menghargai diri kita sendiri, dan berusaha banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena Allah akan menguji kita dengan kesusahan, kesulitan, kelaparan, dan buah-buahan. Hanya sedikit dan begitu banyak karunia Allah, nikmat Allah yang kita dustakan. Kita masih sehat, usia masih panjang, masih bisa aktivitas, masih bisa berinteraksi dengan siapa saja. Nikmat Allah mana lagi yang mesti kita dustakan? Jangan memandang hidup ini dari hal materi, karena materi tak akan pernah puas manusia untuk meraihnya. Dan yakinlah, materi berupa uang hanyalah bonus saja dari Allah untuk perjuangan kita. Karena rezeki yang sesungguhnya adalah ilmu yang bermanfaat, sehat yang kita miliki saat ini, dan silaturahim dengan siapa saja. Jadi berusahalah tetap banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Harus menghargai diri kita dan berusaha tetap menerima segala ketentuan dari Allah yang pasti baik buat kita semua. Yang kedua adalah orang yang sering mengeluh. Orang yang sering mengeluh dalam hidupnya tak akan pernah naik tingkat. Kita susah, kita sakit, kita sulit, itu yang buat diri kita sendiri. Allah tak pernah menzolimi hambanya. Jangan pernah menyalahkan sesuatu. Jangan menyalahkan siapapun, dan mencari pembenaran atas apa yang kita lakukan. Jadi berusaha kita untuk optimis, tetap semangat. Jangan pernah mengeluh dalam keadaan apapun juga. Karena seberapa besar masalah kita, kita punya Allah yang maha besar. Yang ketiga, sering memperhatikan kekurangan diri dibanding dengan kemampuan diri. Jadi hati-hati. Boleh kita introspeksi diri, menggali diri kita melihat kekurangan kita. Tapi kita juga harus menghargai diri kita, karena diri kita adalah berharga. Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan segala kemampuannya. Setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelemahan, dan harus kita menghargai diri kita sendiri, baru orang bisa menghargai kita. Kita itu berharga. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengeluh, juga banyak memperhatikan kekurangan diri kita saja. Akhirnya kita melupakan kelebihan yang kita punya. Jadi berusahalah untuk menghargai diri kita. Kita punya kemampuan sama seperti orang lain. Di
sini tergantung ikhtiar kita, kemauan kita. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi jangan pernah melemah-lemahkan diri dalam menghadapi ujian hidup. Yang keempat, selalu berjuang dan susah sendirian. Banyak sekali kita lihat orang berjuang sendiri, akhirnya merasakan susahnya juga sendiri. Karena dalam hidup ini kita tak bisa hidup sendiri. Kita harus bisa bersosialisasi, berinteraksi, harus bisa berbaur dengan orang lain. Kita tak bisa hidup sendiri. Jadi kalau kita berjuang sendiri, kita pun akan mengalami kesusahan sendiri. Jadi berusaha kita untuk menjalin kerjasama dengan siapa saja. Berusaha kita untuk berbagi ilmu, saling menolong satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Insya Allah, kalau kita sudah bisa mensosialisasikan diri kita dengan lingkungan di kita, dengan orang lain, mudah-mudahan kita akan lebih mudah menjalani kehidupan ini. Walau tak mudah, kita berusaha untuk tetap berjuang di jalan Allah. Dan yang kelima, melihat kejadian-kejadian sekarang ini dengan sangat pesimis sekali. Hati-hati, ucapan adalah doa, dan Allah ingin melihat perjuangan kita. Perjuangan akan menentukan hasil. Jadi kalau sesuatu perjuangan yang besar, hasilnya pun akan besar. Karena perjuangan tak akan mungkin mengkhianati hasilnya. Jadi jangan kita selalu pesimis menghadapi apapun juga. Tetap optimis. Dan itu harus dimulai dari banyak berprasangka baik kepada siapapun juga. Berpikirlah yang baik. Jaga hati, jaga sikap kita, jaga lisan kita dengan siapa saja. Insya Allah kita akan lebih mudah menghadapi ujian-ujian hidup ini. Jangan mempersulit diri kita sendiri karena kita banyak keterbatasan dengan ilmu. Jadi berusaha mencari ilmu, menuntut ilmu sampai keliangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung, selalu menjadikan pembelajaran dari segala ujian hidup kita. Oke, yang keenamnya, merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Hati-hati, jangan merasa banyak kehilangan, jadi melupakan kita itu banyak sekali menerima karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan hamba-hambanya. Itu janji Allah, dan itu kita bisa rasakan langsung. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Nafas yang diberikan masih gratis. Sementara keluarga kita, saudara kita, ada yang di rumah sakit, harus membeli oksigen agar bisa tetap hidup. Nah, kita masih bisa gratis. Jadi harus berusaha tetap prasangka baik. Begitu banyak kita menerima dari nikmat Allah. Makanya kalau kita bersyukur, insya Allah akan lebih mudahkan jalan rezeki kita. Dan yang terakhir, sering berlarut-larut dalam penyesalan. Jangan lebay, jangan mendramatisir masalah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Mudahkan urusan kita. Orang yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Orang yang paling tahu apa potensi kita, kita sendiri. Jadi berusahalah kenal diri, kenal sejarah. Baru kita bisa mengenal Allah. Jadi berusaha kita di sini untuk jangan larut dalam kondisi apapun juga. Tetap optimis, semangat menjalani apapun ujian hidup kita. Tak ada yang perlu disesali dalam kehidupan ini. Yang ada juga harus diperbaiki. Makanya banyak-banyaklah bertafakur. Karena setiap ujian kita banyak hikmah, banyak pembelajaran. Belajar dari pengalaman. Jangan sampai melakukan kesalahan berkali-kali. Berusaha kita untuk bisa legowo, menerima apapun kondisi kita saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. 7 hal yang tidak disadari yang membuat orang jadi kurang bersyukur. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat dari Allah. Mohon maaf, banyak kekurangan, banyak keterbatasan dari materi yang saya sampaikan. Intinya saya berusaha untuk tetap bisa berbagi dengan siapapun juga.
walau hanya lewat ilmu saja. Dan semoga apapun yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan terutama buat diri saya sendiri. Karena apapun yang saya sampaikan akan kembali kepada diri saya sendiri. Begitu juga dengan kita semua. Segala hal kebaikan atau keburukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kalau kita sudah tahu ilmunya, akan sangat takut kita untuk melakukan dosa, melakukan kesalahan. Kesalahan yang terus kita lakukan. Jadi berusaha untuk memperbaiki diri lebih baik. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk mengajari atau menggurui siapapun juga. Saya yakin dan percaya siapapun yang melihat video ceramah saya hari ini adalah orang-orang pilihan Allah, adalah orang-orang yang berilmu, banyak ilmu tentang kehidupan. Tetaplah berbagi dalam kebaikan. Walaupun orang belum bisa menerima segala kebaikan yang kita berikan, tak mengapa, tak menyusulkan rasa semangat kita untuk tetap berbagi. Insya Allah, saya mohon maaf mungkin banyak keterbatasan dalam penyampaian. Tapi yakinlah segala kebenaran pasti milik Allah. Segala kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada kekurangan dari lisan dan sikap saya, itu karena saya masih manusia yang harus banyak-banyak belajar. Kita adalah manusia biasa yang pasti tak pernah luput dari salah hilaf, lupa dan dosa. Tapi kita berusaha untuk tetap memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Salam saya buat keluarga bapak-bapak dan ibu semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Tetaplah berusaha berpikir yang baik-baik saja, berbicara yang baik-baik saja, dan ajak orang ke jalan yang baik. Insya Allah kehidupan kita ke depannya lebih mudah kita menjalaninya, asal kita selalu bergantung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah hidup kita selalu dalam tuntunan Al-Quran. Insya Allah berbanyak baca Al-Qurannya, sholat tahajudnya, zikirnya, istighfarnya, banyak-banyak ingat kematian. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insyaallah.